Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan channel Sanogi. Baik Bapak Ibu, di video kali ini kami kembali akan berikan informasi terbaru terkait dengan untuk kebijakan penghapusan honorer di tahun 2023. Oleh karena itu silakan disimak videonya sampai selesai untuk mendapatkan informasi yang akan kami sampaikan di video ini. Namun seperti biasa kami selalu ingatkan bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar siap yang mengupdate informasi-informasi terbaru rekan-rekan yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Baik, langsung saja terkait dengan informasi pertama kita dapatkan di sini yang kami kutip informasinya dari media jpnn.com bahwasanya menginformasikan Wakil Ketua Umum APKASI yaitu menyampaikan bahwasanya semua honorer diperjuangkan tenaga teknis prioritas. Nah, di sini berita selengkapnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB, Badan Kepegawaian Negara dan Asosiasi Pemda tengah mencari solusi penyelesaian honorer. Nah, ini terkait dengan wacana penghapusan honorer pada 28 November 2023. Yang mana Wakil Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia APKASI Pak Ahmad Zaki Iskandar menyampaikan sikapnya terhadap wacana penghapusan honorer. Menurut Zaki, kebijakan tersebut harus dipertimbangkan lebih matang lagi, yang mana kedudukan honorer di daerah lanjutnya masih sangat dibutuhkan, apalagi untuk bidang tertentu, tidak hanya guru, tenaga kesehatan, dan penyuluh, tetapi juga tenaga teknis lainnya. Nah, enggak bisa gegabah mengambil kebijakan penghapusan honorer, harus ada pertimbangan matang dan hati-hati, karena menyangkut hajat hidup orang banyak, kata Bupati Tangerang ini yang dihubungi jpnn.com Kamis 9 Februari. Dia mengungkapkan masalah honorer itu juga menjadi salah satu pokok pembahasan dalam rapat koordinasi Kemenpan RB, BKN, dan Asosiasi Pemda pada 18 Januari 2023. Mana menurut Bupati Zaki sampai saat ini belum ada keputusan final mengenai kebijakan apa yang akan diberikan untuk seluruh honorer, sebab setiap kebijakan implikasinya pada anggaran. Masih ada rapat pembahasan lanjutan, namun kami akan memperjuangkan nasib honorer, apalagi mereka sudah bekerja bertahun-tahun, ucapnya. Nah, ditanya apakah fokusnya hanya pada jabatan guru, tenaga kesehatan, dan penyuluh, Bupati Zaki menegaskan semuanya diperjuangkan, termasuk tenaga teknis administrasi dan lainnya. Nah, kemudian Bapak Ibu, lanjutnya untuk seperti Satpol PP, petugas kebersihan, tenaga kependidikan, teknis administrasi, dan jabatan lainnya kami perjuangkan, ucapnya. Nah, untuk diketahui 3 kali rekrutmen P3K, yaitu mulai dari tahun 2019, 2021, 2022, pemerintah pusat hanya fokus pada guru, nakes, dan penyuluh. Nah, jabatan teknis, administrasi, dan lainnya tidak tersentuh kebijakan. Memang, tenaga teknis administrasi ini bisa ikut seleksi P3K 2021 dan 2022, tetapi tanpa afirmasi. Berbeda dengan guru yang 3 kali mendapatkan afirmasi, sedangkan nakes hanya P3K 2021 tidak diberikan kebijakan khusus untuk honorer. Nah, kebijakan tersebut membuat honorer, tenaga teknis administrasi protes. Mereka berontak dan meminta keadilan kepada pemerintah. Mana Dewan Pembina Forum Honor K2 Tenaga Administrasi FHK2TA Indonesia Nurbaiti berharap Asosiasi Pemda seperti APKASI, APEKSI, APPSI bisa memperjuangkan seluruh honorer tanpa ada batasan jabatan. Ini untuk memenuhi asas pemerataan dan keadilan. Bukan hanya guru, nakes, dan penyuluh yang mengabdi kepada negara, tetapi tenaga teknis administrasi juga, kata Bu Nurbaiti. Nah, tentunya menjadi kabar baik ya Bapak Ibu, karena di sini langsung dari APKASI Bapak Ibu ya, yaitu Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia, yang sudah memberikan pernyataannya Bapak Ibu bahwasanya akan memperjuangkan seluruh tenaga honorer.
Nah, kemudian kita kutip juga dari website resmi di Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia, yang mana ada memuat artikel bahwasanya dalam Prarakernas APPSI, yaitu Pak Isran Nur tolak penghapusan tenaga honorer. Nah, ini Bapak Ibu, pada saat Rakernas, di mana penghapusan guru honorer di Indonesia itu masih menjadi perhatian Gubernur Isran Nur hingga saat ini, yang mana orang nomor 1 Provinsi Kalimantan Timur itu menolak tegas atas keputusan yang dibuat pemerintah pusat. Yang mana pernyataan itu disampaikan Isran Nur saat setelah menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia APPSI masa bakti 2022 sampai 2023, yaitu menggantikan Pak Anies Rashid Baswedan pada Rabu 26 Oktober 2022 malam. Nah, di depan kepala daerah se-Indonesia yang hadir di Ballroom Hotel Novotel Jalan Brigjen Eri Suparjan, Landasan Ulu, Kota Balikpapan, ia meminta pusat untuk memikirkan dulu dampak yang terjadi akibat penghapusan tenaga honorer itu. Yang mana penghapusan ini pun dirasa Pak Isran Nur perlu dibahas bersama seluruh anggota APPSI. Dipikir-pikirlah, jangan asal hapus honorer itu, ungkapnya saat memberikan sambutan dalam acara Prarapat Kerja Nasional APPSI. Nah, apabila penghapusan tenaga honorer terjadi, maka kurang lebih 4 juta orang dengan asumsi 1 tenaga honorer menghidupi 1 istri dan 2 anak. Bisa dibayangkan setidaknya ada 12 juta orang yang bergantung hidup dari kerja tenaga honorer. Nah, bisa dibayangkan kalau dihapus itu honor. Padahal tenaganya dibutuhkan oleh kita semua, tegasnya. Menurut pria kelahiran Sangkulirang ini, negara tidak mempunyai kemampuan dalam hal keuangan bukanlah alasan yang ada pada akhirnya mengharuskan untuk menghapus tenaga honorer tersebut. Itu urusan negara, negara perlu mampu menciptakan lapangan kerja di luar itu, ujar mantan Bupati Kutai Timur ini. Nah, itu Bapak Ibu terkait pernyataan tegas dari Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia, dan juga berkaitan dengan rekomendasi yang sudah disampaikan oleh APPSI, yaitu dalam Prarakernas APPSI bahas juga 11 rancangan program kerja Bapak Ibu, yang mana di sini kita lihat bahwasanya untuk mengatasi permasalahan honorer, di sini disampaikan bahwasanya Bapak Ibu ya, APPSI juga mengatakan bahwa APPSI telah merumuskan rekomendasi mengenai kebijakan penghapusan tenaga honorer yang mulai berlaku pada akhir 2023. Yang mana rekomendasi itu sudah disampaikan ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Pak Abdullah Azwar Anas. Kami sudah sampaikan deskripsi bagaimana realitasnya di lapangan dan apa solusi yang kami sarankan, katanya. Salah satu rekomendasinya adalah pengangkatan pegawai daerah di kabupaten atau kota maupun provinsi dimungkinkan berdasarkan kemampuan keuangan daerah masing-masing, dengan catatan bahwa pemerintah pusat itu membagi sumber-sumber pendapatan untuk pemerintah daerah. Karena yang menjadi persoalan selama ini adalah pemerintah daerah menjadi sangat bergantung dengan pemerintah pusat. Akibat sumber daya keuangan dikelola sebagian besar oleh pemerintah pusat, pungkasnya. Nah, salah satu tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan otonomi daerah untuk mempercepat pembangunan yang berkesinambungan dan meningkatkan pelayanan publik. Untuk itu diperlukan kerjasama dan kemitraan antar pemerintah provinsi serta pemangku kepentingan. Nah, itu Bapak Ibu terkait dengan pernyataan tegas ataupun yang masuk ke dalam program untuk APPSI Bapak Ibu ya, Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia, yang juga sudah menyampaikan ke Menpan RB perihal untuk solusi penyelesaian tenaga honorer di Indonesia Bapak Ibu. Nah, kalau kita perhatikan semuanya sudah memberikan pernyataan tegas ya, mulai dari Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, kemudian APPSI, dan tentunya juga untuk Asosiasi Pemerintah Kota Bapak Ibu ya, karena pada tanggal 18 Januari yang lalu sudah melakukan rapat koordinasi dengan Kemenpan RB. Tentunya kita menunggu kebijakan finalnya Bapak Ibu ya, terkait dengan penghapusan honorer ini ataupun kebijakan yang akan diberikan bagi rekan-rekan tenaga honorer ini untuk seluruh kategori honorer tentunya.
Oke, itulah informasi yang dapat kami bagikan kepada rekan-rekan semua. Semoga informasi ini bisa menambah referensi kita dan juga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.